Saya ulangi, dalam pergaulan kehidupan internasional, Indonesia merupakan bagian besar dari tata pergaulan masyarakat dunia. Oleh karenanya, nilai ideologi, moral, budaya, perilaku bangsa ini menjadi tolak ukur bagi bangsa dunia untuk menilai bangsa Indonesia. Sebagai negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara jalankan dengan baik. Salah satu ciri negara demokrasi adalah negara yang menerapkan asas equality. Asas ini memandang bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali memiliki kedudukan yang sama. Dalam konteks paham ini, setiap warga negara yang melakukan tindakan yang lawanan dengan konstitusi dan hukum harus mendapatkan tindakan hukum yang setara. Saat ini, bangsa Indonesia sedang menghadapi darurat korupsi. Indeks korupsi Indonesia pada tahun 2004 adalah 2,4. Berada pada ranking 130 dari 163 negara yang diteliti. Artinya, ada pada posisi negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi. Indeks korupsi Indonesia yang berada pada posisi atau ranking 130 menandakan bahwa di Indonesia subur akan adanya praktek korupsi. Praktek korupsi menggoda, mewabah dari tingkat bawah sampai atas. Seolah korupsi adalah budaya bangsa Indonesia. Bila kondisi ini dibiarkan, maka pastilah Indonesia dalam waktu yang tidak lama akan untuk perilaku dan suburnya praktek korupsi di Indonesia menandakan bahwa hukum di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum hanya berlaku bagi orang kecil saja dan hukum tidak berlaku bagi pejabat negara. Stigma korupsi bagi bangsa Indonesia menimbulkan dampak citra buruk bangsa Indonesia dalam pergaulan dunia internasional. Kepercayaan terhadap bangsa Indonesia akan menurun. Ketidakpercayaan pelaku bisnis pada demokrasi mengakibatkan investor luar negeri enggan berinvestasi di Indonesia. Mereka akan mengalihkan investasinya pada negara-negara yang dianggap tegas tidak ada kompromi terhadap perilaku korupsi. Adanya jaminan kepastian hukum dan hukum berlaku tidak pandang. Upaya pembekalan anak didik dapat ditempuh dengan berbagai cara, antara lain melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar, atau pembelajaran. Untuk keperluan pembelajaran dipandang perlu membuat sebuah buku ajar yang berisikan materi dasar korupsi dalam perspektif ilmu pengetahuan dan sikap anti korupsi. Lalu apakah yang dikatakan
yang disebut dengan korupsi. Kata korupsi ini berasal dari bahasa Latin, corruptio atau corruptus. Selanjutnya dikatakan bahwa corruptio berasal dari kata corrumper, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian diketahui corruption, corrupt, ini dalam bahasa Inggris, atau corruption, Prancis, dan korupsi Belanda. Dari bahasanya, korupsi busuk, rusak, menggoyahkan, memutar, menyogok adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu, yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan yang dikuasakan kepada mendapatkan keuntungan sepihak. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai 1. Melawan hukum, 2. Penyalahgunaan kesempatan sarana, 3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan keuangan negara, perekonomian negara. Selain itu, terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya 1. Memberi atau menerima hadiah atau janji. Ini yang dikatakan bentuk penyuapan. 2. Penggelapan dalam jabatan. 3. Pemerasan dalam jabatan. 4. Ikut serta dalam pengadaan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Ya, ini yang sering disebut dengan tender. 5. Menerima gratifikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jika melihat dari pengertian korupsi di atas, bisa disimpulkan jika korupsi adalah sejenis pengkhianatan. Dalam hal ini adalah pengkhianatan terhadap rakyat yang telah memberikan amanah dalam mengemban tugas tertentu. Korupsi merupakan seseorang dengan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sesuatu yang diberikan sebagai suap tidak harus berupa uang, tapi bisa berupa barang berharga, rujukan hak-hak istimewa, keuntungan ataupun janji tindakan, suara atau pengaruh seseorang dalam sebuah jabatan publik. Bentuk yang kedua adalah penggelapan. Dalam bahasa Belanda, embeslement, dan pemalsuan atau penggelembungan yang kita kenal dengan markup. Penggelapan merupakan suatu bentuk korupsi yang melibatkan pencurian uang
properti atau barang berharga oleh seseorang yang diberi untuk menjaga uang, properti atau barang berharga tersebut. Penggelembungan menyatu kepada praktek penggunaan informasi agar mau mengalihkan harta atau barang secara sukarela. Bentuk korupsi yang ketiga adalah pemerasan atau extortion. Pemerasan berarti penggunaan ancaman, kekerasan, atau penampilan informasi yang menghancurkan guna membujuk seseorang untuk bekerja sama. Dalam hal ini, pemangku jabatan dapat menjadi pemersatu korban pemerasan. Bentuk nepotisme. Kata nepotisme berasal dari kata bahasa Latin nepos yang berarti nebiu atau bahasa Indonesianya keponakan. Nepotisme berarti memilih keluarga atau teman dekatnya berdasarkan pertimbangan hubungan, bukan karena kemauannya atau bukan karena keprofesiannya. Ya, ini banyak terjadi di negara kita dalam penyelenggaraan perekrutan calon-calon pegawai. Kadang yang diutamakan adalah keluarganya, bukan orang yang betul-betul berpotensi dalam bidang itu, tetapi karena dia itu sudah bagian dari dan sebagai ini selanjutnya korupsi ini terjadi ketika yang menyebabkan korupsi. Perilaku korupsi menyangkut sebagian hal yang bersifat kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang yang melakukan korupsi. Dengan demikian, besar penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini ada 3 bentuk atau 3 klasifikasi, yaitu aspek perilaku individu, ini yang disebut dengan internal. Aspek atau faktor internal ini diantaranya itu adanya sifat tamak atau korupsi adalah kejahatan orang profesional sudah berkecukupan berkaya unsur yaitu sifat tamak dan rakus, maka tindakan keras tanpa kompromi wajib hukumnya. Aspek faktor internal yang kedua yaitu moral yang kurang kuat. Seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan,
teman sejawat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu. Aspek ketiga dari faktor internal yaitu gaya hidup yang konsumtif. Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya orang konsumtif. Perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan mendorong seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu tindakan itu adalah dengan faktor yang kedua yaitu faktor eksternal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada channel ini, channel yang terus memberikan informasi terbaru kepada kalian semua. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga kita akan berdiskusi, sharing dan saling berbagi informasi, yaitu mengenai reaksi Rizky The Academy saat berjumpa dengan Hari Jambi dan Lesti Kejora. Pada video ini kita akan mengupas tuntas mengenai perihal tersebut. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Oke, langsung saja kita akan melihat bagaimana reaksi Rizky The Academy saat berjumpa dengan Hari Jambi dan Lesti Kejora. Hari Jambi dan Lesti Kejora, ya, salah satu pasangan yang begitu viral saat ini, terutama di kalangan para pecinta dangdut Indonesia, terkhusus bagi mereka pecinta Liga Dangdut Indosiar. Berawal dari kedekatan mereka di panggung Liga Dangdut Indonesia 2020, siapa sangka perkenalan tersebut berubah menjadi sebuah hubungan yang mendekati mereka pada jenjang yang diimpikan oleh setiap insan yang mendambakan kebahagiaan dalam jalinan rumah tangga. Lesti Kejora merupakan jebolan penyanyi dangdut terbaik di ajang pencarian bakat Indosiar, hingga ia dipercaya menjadi salah satu juri di Liga Dangdut Indonesia 2020 ini. Selama Lesti atau yang akrab dipanggil dengan nama Dede ini menjadi peserta di kompetisi The Academy Indosiar pada tahun 2014 yang silam, Lesti pernah menjalin hubungan dengan Rizky The Academy yang juga merupakan salah satu peserta The Academy saat itu. Tak hanya sesaat, Lesti dan Rizky The Academy menjalani kisah cinta mereka hampir 5 tahun lebih. Dan pasangan ini juga dulunya digadang-gadang menjadi salah satu sejoli yang akan menuju pelaminan. Namun sayangnya, siapa sangka takdir berkata lain. Hubungan yang sudah dibina bertahun-tahun kandas di tengah jalan. Alasannya sangat sederhana, karena ketidaksepahaman dan tak sependapat lagi meruntuhkan jalinan cinta yang sudah dibina bertahun-tahun lamanya. Meskipun hubungan mereka dalam tanda petik pacaran sudah tak ada lagi, tapi dalam hal silaturahmi sebagai teman, saudara dan sahabat tetap mereka jalin sampai detik ini.
Setelah Lesti mengakhiri hubungannya dengan Rizky The Academy, sosok baru pun datang mendekati Lesti Kejora. Ya, siapa lagi kalau bukan Hari, peserta Liga Dangdut Indonesia 2020 perwakilan dari Provinsi Jambi. Dulunya perkenalan mereka hanya sebatas antara senior dengan junior. Meskipun Hari Jambi sudah menyukai Lesti semenjak audisi, namun hal itu berbanding balik dengan Lesti Kejora. Lesti hanya menganggap Hari hanya sebagai peserta dan tak ada perasaan lebih terhadapnya. Walaupun Hari memiliki bakat yang cukup bagus dan wajah yang mempersona. Liga Dangdut Indonesia 2020 pun dimulai. Disinilah awal mula Lesti memuji dan mengagumi sosok Hari Jambi hingga menyukainya. Perkenalan mereka pun semakin instan setelah mereka Hari dan Lesti dipasangkan untuk berduet di top 12 besar Liga Dangdut Indonesia 2020. Tak main-main, dari duet mereka tersebut mereka mendapatkan also standing ovation dari semua dewan juri dan pujian-pujian yang membuat mereka merasa tak sia-sia berlatih kadang-kadang sebagai pasangan yang akan mengakhiri kisah cintanya di pelaminan. Namun hal yang sangat menarik adalah kejadian beberapa saat yang lalu yang begitu menarik perhatian, yaitu saat Lesti dan Hari berjumpa dengan mantannya Lesti, yaitu Rizky The Academy. Dari perjumpaan tersebut banyak yang menduga akan terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Namun siapa sangka pertemuan itu menggambarkan seperti sahabat yang sudah lama tak jumpa antara Hari, Lesti dan Rizky The Academy. Percakapan pun dimulai dari mereka, mulai menanyakan kabar dan lain sebagainya. Dari percakapan tersebut banyak para penonton atau orang-orang yang mendengarkan dan melihat mereka sangat terkagum-kagum ketika Rizky mengatakan kepada Hari agar Hari menjaga Lesti sebaik mungkin, dan Hari juga memberikan support dan dukungan kepada mereka berdua.